Sumber video yang gua reaction ini berasal dari channel YouTube GALZ. Hawa panas akan menjadi bagian yang tak terelakkan di laga Indonesia versus Jepang. Sold out-nya tiket pertandingan dalam waktu singkat, seolah menegaskan kalau GBK akan benar-benar disulap jadi neraka bagi tim lawan. Yap, timnas Indonesia memang sangat butuh dukungan besar. Usai dua laga mengecewakan di bulan Oktober, lalu di bulan November, tim Garuda akan kedatangan dua tim langganan Piala Dunia, Jepang dan Arab. Jelas laga melawan Jepang dianggap sebagai laga yang super berat. Maka hal yang wajar jika sebelum ini Pak Erik meminta dengan tegas agar Coach Shin bisa benar-benar menyiapkan taktik yang pakem. Yap, sikap Pak Erik yang kayaknya marah itu memang cukup beralasan karena semua tahu apa yang udah PSSI lakukan untuk mensupport tim Garuda. Terbaru ya, sudah pasti soal naturalisasi Kevin Dix yang moga-moga aja bisa clear tepat waktu. Di satu sisi Jepang sendiri nyatanya udah sangat menunggu momen ini, di mana laga melawan Indonesia di GBK dinilai akan jadi laga yang sangat tak terlupakan. Terlebih Jepang juga berharap kalau skuad Garuda bisa tampil dengan kekuatan terbaik, terutama mereka yang bermain di luar negeri. Tujuannya sudah pasti agar tercipta pertandingan yang kompetitif serta seru, mengingat kemungkinan besar laga ini juga akan disiarkan di banyak negara. Wow, menarik sekali guys ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Oke, sebelumnya gue ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah yang lagi santai ya. Selamat menikmati video yang bakal gue reaction ini guys. Oke, ini menarik sekali guys ya. Biasanya publik sepak bola itu seneng banget ya nonton Liga Champion atau UEFA League ya. Namun ya, publik sepak bola dunia sekarang ini tertuju pada FIFA Match Day, khususnya laga Indonesia guys ya. Ini luar biasa, disiarkan di banyak negara di seluruh dunia. Catat ini guys, luar biasa sekali ya. Indonesia, timnas Indonesia sekarang ini menjadi magnet publik sepak bola dunia. Catat ini. Dan sangat menarik sekali ya. Biasanya orang-orang dulu yang nggak suka sepak bola sekarang tiba-tiba mendadak suka sepak bola gara-gara timnas Indonesia guys ya. Dan ini sudah terbukti ya. Luar biasa sekali Indonesia, timnas Indonesia senior ini menjadi magnet tersendiri bagi publik sepak bola. Dan tentunya laga antara timnas Indonesia lawan Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Dan dikabarkan ya tiketnya sudah habis, luar biasa sekali. Dan selamat ya, sekali lagi selamat buat Kevin Dix ya. Kemarin tanggal 7 November akhirnya sudah sumpah WNI di Denmark. Luar biasa sekali ya. Gercep sekali pemerintahan sekarang ya. Luar biasa sekali. Oke, kalian pasti penasaran dengan sumber berita yang bakal gue reaction. Makanya buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel gue lewat video reaction ini, makanya tekan tombol subscribe, like, dan share supaya kalian semua tidak ketinggalan ulasan terkini terhadap seputar timnas Indonesia yang bakal gue reaction. Oke ya, mari kita lanjutkan mengenai kabar timnas Indonesia guys. Kurang lebih 1 dekade lalu, mungkin sebagian besar dari kita akan benar-benar cuek ketika melihat jadwal timnas Indonesia keluar. Gimana enggak, tiap ketemu lawan terutama yang level Asia, jujur aja, 99% dari kita pasti mikirnya moga-moga aja nggak kebantai. Walaupun ujung-ujungnya ya pasti kebantai juga sih. Bahkan saat ketemu Thailand atau Vietnam aja lah. Dulu kita sering merasa jiper duluan, atau udah mikir yang aneh-aneh. Tapi sekarang siapa yang nyangka laga timnas Indonesia sekarang bahkan lebih dinanti dari laga final Liga Champions buat publik tanah air. Dari orang yang dulu sangat benci sama yang namanya FIFA Match Day, sekarang jadi sangat dinanti. Begitupun kami yang sekarang ini gak henti-hentinya terus merasa bangga untuk memberitakan soal perkembangan timnas Indonesia. Bukan soal menang kalah, tapi lebih ke soal progres tim ini yang benar-benar kelihatan nyata. Bayangin dulu, siapa sih yang nyangka kita bakal bisa di titik seperti sekarang ini?
Jadi atas dasar apa? Hanya kemarin gagal menang melawan China. Terus kita menghujat habis-habisan terutama Shin Tae-yong yang bagaimanapun udah berjasa besar membangun tim ini dari titik terendah. Dari yang gak bisa passing sampai sekarang masalahnya cuma di finishing. Lalu yang paling mencolok udah pasti fisik dan mental. Intinya Shin Tae-yong sangat layak untuk diberikan kesempatan lebih. Perihal kesalahannya yang pernah ia lakukan, jelas itu normal sebagai manusia dan harapannya ia belajar dari itu. Relate banget ya. FIFA Matchday Indonesia ini menjadi salah satu laga yang menarik dibandingkan dengan laga Liga Champion guys ya. Ini luar biasa sekali ya. Yap, jelang laga melawan Jepang diketahui skuad Garuda udah siap tempur, termaksud Mace Silgers yang sempat dikabarkan cedera, namun update terbaru Mace tetap akan tersedia. Perihal nanti ia akan main atau enggak, tergantung hasil akhir pemeriksaan jelang pertandingan. Intinya, dari 27 nama yang dipanggil, semuanya benar-benar siap memberikan yang terbaik apabila dipercaya tampil oleh Shin Tae-yong. Lantas, gimana soal Kevin Dix? Yap, sejauh ini prosesnya masih akan terus dikebut sampai batas waktu maksimal. Mudah-mudahan semuanya bisa tepat waktu sehingga ia bisa main pas lawan Jepang. Dan soal kebut-mengebut, berulang kali PSSI berhasil membuktikan kalau semuanya bisa clear tepat waktu. Karena Pak Erik sendiri sadar, untuk melawan tim sekelas Jepang, dibutuhkan pemain-pemain yang memang secara level udah terbiasa main di level tertinggi. Dan Kevin Dix adalah salah satu pemain yang secara jam terbang gak usah diragukan lagi. Ya, kabar terakhir, Kevin Dix sudah sumpah WNI ya. Semoga aja sudah bisa didaftarkan dan bisa ikut main ketika lawan Jepang ya. Amin, semoga. Wow, mantap sekali ini ya Kevin Dix. Sementara itu, media Jepang bernama Football Channel merasa peluang Indonesia di grup ini masih terbuka lebar. Dan kekalahan atas China bulan lalu dianggap akan menjadi pelecut semangat yang sedikit banyak bisa membuat Jepang kesulitan. Terlebih menurut media tersebut, cara Indonesia dalam membangun kekuatan dinilai memang terlalu frontal, terutama soal naturalisasi besar-besaran. Namun di satu sisi itu juga terbilang keren karena hasilnya pun terlihat. Atas dasar itulah, media tersebut menilai, boleh saja Arab dan Australia statusnya adalah rival besar bagi Jepang, tapi ancaman nyata sesungguhnya sejatinya malah berasal dari Indonesia. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Jepang di Asia, dan tentu saja Australia yang juga merupakan tim kuat. Tapi mungkin Indonesia lah yang benar-benar akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang, tulis media tersebut. Lebih lanjut, perihal pertandingan 15 November nanti, Haji Memoriasu berharap kalau Indonesia bisa tampil dengan semua pemain terbaik yang dimiliki, khususnya mereka yang bermain di luar negeri. Jelas ini bisa dibilang tantangan, tapi cukup masuk akal. Karena memang untuk melawan Jepang dibutuhkan pemain-pemain yang udah terbiasa main di level tertinggi. Selain itu, kalau Indonesia bisa tampil dengan best 11-nya, maka secara otomatis akan tercipta pertandingan yang kompetitif serta seru. Mengingat kemungkinan besar laga ini juga akan disiarkan di banyak negara. Kemungkinan terbesar yang dimainkan di starting line up adalah full diaspora. Cuman satu kemungkinan pemain lokal kita adalah Rizky Ridho ya, kemungkinan ya. Kita berharap Coach Shin Tae-yong menurunkan skuad terbaik punya timnas Indonesia saat ini guys ya. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan timnas Indonesia sekarang ini memang secara umum layak diberikan pujian, meskipun masih banyak yang harus diperbaiki. Namun ya tadi, secara overall, Shin Tae-yong udah berhasil membentuk timnas yang bagus dengan para pemain muda sebagai pusatnya. Nah, menurut legenda Asia dan Manchester United, Park Ji-sung, dalam sebuah wawancara, perkembangan Indonesia di bawah Shin Tae-yong saat ini benar-benar bagus. Bahkan jika ia bandingkan ketika 9 tahun lalu ia berkunjung ke Indonesia, banyak sekali hal yang berubah. Termasuk mulai dari potong generasi sampai banyaknya pemain dari Eropa. Meskipun begitu, Park juga menekankan untuk jangan terlena dan tetap fokus bekerja keras karena bagaimanapun, untuk bersaing dengan tim-tim besar Asia jelas tak mudah. Dan itu sejatinya udah dirasakan betul oleh punggawa Garuda. Namun Park yakin, dengan kerja keras dan persatuan yang utuh, timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong akan bisa berbicara banyak di Asia dan ia berharap tim Indonesia akan meraih hasil terbaik di grup neraka ini.
Saya melihat ada perkembangan yang pesat di Indonesia, terutama dengan pemain-pemain baru dan banyak tersebar di Eropa. Indonesia perlu menyiapkan kualitas pemain, khususnya pemain muda, di berbagai aspek dan itu sudah dilakukan dengan baik saat ini. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan bekerja keras dan profesional. Dan Indonesia sudah melakukan banyak hal yang benar di bawah Shin Tae-yong. Ucap Park Ji-sung dilansir dari KBS News. Ya, semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras ya dan profesional. Ini adalah penggalan dari kalimat yang dilontarkan oleh Park Ji-sung, legenda sepak bola asal Korea Selatan. Semoga timnas Indonesia bisa bersinergi ya dari sisi ofisial, pemain dan pemain ke-12 semuanya bersatu untuk mendukung timnas Indonesia sehingga bisa menjadi kekuatan tersendiri. Berlebihan. Memang skuad kita nggak semewah Jepang, tapi paling enggak dengan kekuatan yang ada, terutama kalau semua pemain diaspora bermain, Indonesia bisa melawan permainan counter pressing dari Jepang yang begitu cepat. Dan oh ya, ada sedikit kabar bahagia untuk kita semua. Kalau setelah Kevin Dix, PSSI akan segera mengurus pemain diaspora lainnya, terutama yang berposisi sebagai penyerang. Meskipun begitu, menurut Sekjen PSSI Yunus Nusi, untuk saat ini nama pemain yang dimaksud masih dirahasiakan. Ya, kita tetap dalam proses. Striker kita masih dalam proses. Kita mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya, memang kita agak beberapa hambatan untuk mencari striker. Striker untuk timnas kita yang naturalisasi dan atau berdarah Indonesia. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sini dan ketua umum yang kita prosesi. Ucap Yunus Nusi dikutip dari blitznews_football. Yap, terlepas dari apapun, semoga hasil terbaik bisa didapat timnas Indonesia di 2 laga November ini. Kemudian untuk striker, publik sejatinya masih berharap oleh Romeni segera membuat keputusan. Tapi kalaupun belum, Miliano Jonathans dan Ian Maatsen yang sebelumnya dikabarkan udah memberikan kode, mudah-mudahan bisa segera OTW ke Indonesia untuk mengurus semuanya dan sudah pasti. Kalau kedua pemain ini join, kualitas lini depan kita akan semakin oke. Selain itu, kalau kita punya squad yang paling enggak 80% balance lah. Coach Shin mau main bongkar pasang pemain pun nggak masalah, asal kualitasnya nggak jomplang. Kayak Jepang tuh, nggak ada Ayase Ueda, tapi mereka masih punya sosok real striker dalam diri Koki Ogawa ataupun Kyogo Furuhashi yang di klub masing-masing beneran terbukti gacor. So sekali lagi, nggak usah takut, nggak usah jiper. Hadapi dengan Oke guys, itulah kabar sepak bola yang udah gua reaction buat kalian semua yang ada di rumah. Dan ada lagi nih kabar yang menarik. Salah satunya adalah mengenai anggota DPR yang keceplosan mengenai salah satu calon striker kita yang bakal dinaturalisasi setelah Kevin Dix guys. Siapa dia dan siapa DPR yang keceplosan ini guys ya. Makanya buat kalian semua yang belum subscribe channel gua, please ya, buruan tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini mengenai seputar timnas Indonesia di channel gua guys. Oke ya, itulah guys ya kabar berita yang udah gua reaction buat kalian semua yang ada di rumah. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.